Berkaitan dengan tema TKI sebagai sumber devisa negara, yang patut kita perhatikan adalah perubahan paradigma di mana TKI bukan hanya pembantu yang dikirim ke luar negeri, tetapi TKI adalah juga tenaga kerja profesional yang dikirim ke luar negeri sebagai sumber devisa negara. Dan kedua, kami percaya sebagai grup Cisarua bahwa TKI yang sebagai sumber devisa negara adalah TKI yang legal. Karena satu hal yang perlu kita perhatikan, Indonesia adalah negara yang merdeka. Dengan pengiriman TKI, Indonesia lambat laun akan bergeser paradigmanya menjadi negara yang tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk mengolah sumber daya manusianya. Di sisi lain, kemerdekaan ini bagaimana kita harus bisa memerdekakan masyarakat kita. Masyarakat kita yang harus kita merdekakan terlebih dahulu. Ketika kita sudah merdeka, yakinlah harga diri dan harkat martabat bangsa Indonesia ini akan dipandang untuk di mata dunia nantinya. Terkait dengan yang dikatakan oleh tim dari Cipanas tentang pengadaan pekerjaan di Indonesia sendiri. Sebagaimana kita ketahui, banyak sekali pengangguran di Indonesia dan pemerintah tidak menyediakan lapangan yang cukup pemerintah tidak menyediakan lapangan kerja yang cukup untuk para masyarakat di Indonesia. Jadi di sini kami menekankan, daripada mereka tidak memiliki pekerjaan, lebih baik kita mengirimkan mereka ke luar negeri sebagai duta dari Indonesia untuk bekerja di sana. Mereka sangat bangga kalau saudara-saudara kita, saudara-saudara Indonesia kita untuk dijual ke sana, kasarnya dijual untuk ke luar negeri, seperti itu. Kenapa? Kita tidak memiliki mindset, kita tidak memiliki pikiran kalau kita bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam negeri kita sendiri. Kita tidak mengembangkan yang ada di dalam negeri kita sendiri. Kita sangat bangga misalnya hasil-hasilnya. Oke, kita mempekerjakan di sana. Tapi kenapa pemerintah kita malah lebih bangga lebih hobi menjual BUMN yang ada gitu. Bahwa TKI memang adalah sumber devisa bagi negara kita. Selain faktor ekonomi, secara hukum kita di sini berbicara yang legal. Artinya TKI yang kita kirim adalah TKI yang telah melewati proses yang ditentukan dengan undang-undang. Kita memiliki undang-undang yang telah menjamin terpenuhinya hak tenaga kerja kita di luar negeri. Ada Undang-Undang Nomor 39 2004 yang menyatakan bahwa TKI yang dikirim ke luar negeri dilindungi selama dan sesaat setelah meninggalkan pekerjaannya di luar negeri. Jadi di sini bagi TKI yang legal, mereka dilindungi secara sah. Bisa kita lihat di media liputan6.com, saya pernah baca itu 500 TKI itu menunggu hukuman mati di luar. Jadi itu bentuk suatu eksploitasi lah dari bangsa luar terhadap bangsa Indonesia itu sendiri. Ini fakta yang sangat-sangat tidak bisa dipungkiri. Kenapa? Kita lihat yang kelompok Cipanas bilang, siksaan yang terjadi di luar negeri sana oleh TKI itu tidak ada imbasnya kepada para TKI yang Indonesia. Kenapa? Mereka walaupun sudah disiksa tetapi kenapa masih mau ke sana? Apa yang penyebabnya? Mengapa kita harus menjadi TKI kalau kita bisa menjadi entrepreneur di Indonesia sendiri? Dan bagaimana solusi? Kalian meminta solusi. Kalian bilang kalau menjadi TKI atau TKW itu adanya pelatihan di sana. Kenapa kita tidak membuat training, membuat motivasi sehingga masyarakat Indonesia bisa memasyarakatkan dirinya, meningkatkan harkat martabat. Kenapa kita harus ubah mindset? Bukan untuk menjadi TKI, tapi menjadi investor bagi negara asing.